Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya adik-adik semua. Nah, jadi hari ini materi kita yaitu teks observasi yang kedua. Jadi minggu lalu atau beberapa hari yang lalu kita sudah mempelajari tentang teks observasi yang pertama. Pada pembelajaran pertama kita sudah melihat video dan juga interpretasi dari video tersebut ya. Nah, di dalam teks observasi yang kedua, ini kita akan melihat pembagian jenis-jenis dan juga contoh-contohnya ya. Baik. Nah, bila ditinjau dari penyajian teksnya ya, teks observasi ini dibagi atas dua bagian. Yang pertama adalah teks populer dan yang kedua adalah teks observasi yang ilmiah ya. Nah, teks populer itu adalah teks yang bentuknya lebih fleksibel. Kalau Abang contohkan ini seperti surat kabar dan juga majalah ya. Artikel yang ada di surat kabar itu lebih fleksibel dan tetapi tentu isinya kurang lengkap, tidak selengkap karya ilmiah ya. Nah, kalau teks observasi berbentuk ilmiah itu lebih lengkap, ada pendahuluan, isi dan juga kesimpulan ya. Contohnya adalah makalah dan jurnal. Nah, jadi kalau artikel itu teks observasi berbentuk populer, sementara makalah itu adalah teks observasi yang berbentuk ilmiah. Nah, silakan boleh dipilih yang mana saja. Selanjutnya, teks observasi memiliki struktur, yaitu yang pertama definisi umum, ya, yang kedua deskripsi perbagian, dan yang ketiga adalah deskripsi kegunaan, ya. Nah, di dalam definisi umum, objek yang diobservasi itu dipahami bagaimana karakternya, keberadaannya, kebiasaan, pengelompokan dan juga aspek-aspek lainnya. Ya, jadi lebih kepada penjelasan dari objek yang mau diobservasi. Yang kedua yaitu deskripsi bagian. Bagian ini menjelaskan aspek-aspek tertentu dari objek yang diobservasi ya. Nah, ini tentunya lebih dalam dari hanya penjelasan saja pada bagian deskripsi bagian ini. Yang ketiga yaitu deskripsi kegunaan. Nah, jadi ciri khas dari teks observasi yaitu ada bagian manfaat. Ya. Oke, nah jadi teks observasi itu ada bagian manfaatnya. Ini ciri khasnya ini. Ya, tidak boleh ditinggalkan. Jadi ada 3 bagian dari teks observasi. Yang pertama adalah definisi umum, yang kedua adalah deskripsi bagian, dan yang ketiga adalah deskripsi kegunaan ya. Oke. Nah, ini adalah contoh dari definisi umum atau bagian yang pertama. Contoh, makhluk di bumi ini dapat dikelompokkan atas persamaan dan perbedaannya, baik itu berdasarkan kehidupannya, kebiasaan, dan juga karakternya. Nah, jadi makhluk sebagai objek yang diobservasi ya. Nah, jadi sini penjelasan umum ini tentang makhluk hidup itu. Oke. Kemudian yang kedua, contoh dari deskripsi bagian. Nah, contohnya semua makhluk hidup di dunia ini dapat diklasifikasikan menjadi 2 kelompok, yaitu benda hidup dan benda mati. Yang pertama sering disebut makhluk hidup dan yang kedua disebut sebagai benda mati. Nah, benda hidup mempunyai ciri-ciri umum seperti dan seterusnya. Ya. Nah, ini makhluk hidup diklasifikasikan secara mendetail ya. Nah, inilah yang disebut dengan deskripsi bagian. Jadi deskripsi bagian itu isinya lebih detail bentuk dari objeknya ya. Objek-objeknya lebih detail dijelaskan. Yang ketiga, contoh dari deskripsi manfaat ya. Nah, ini jadi tadi ciri khas dari teks observasi deh ya. Ada manfaatnya.
Dengan adanya pengelompokan tersebut, kita menjadi mudah dalam mempelajari makhluk-makhluk tersebut ya. Nah, jadi aspek manfaat pembagian makhluk hidup ini merupakan deskripsi manfaat dari teks observasi ya. Oke. Nah, setelah video ini kita akan membahas soal yang berkaitan dengan teks observasi yang kedua ya.